وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sekarang masuk di hadis yang ke-29. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka jahanam. Qala, maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh kamu telah bertanya tentang pertanyaan yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka jahanam, yaitu kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, jangan berbuat kesyirikan. Wa tuqimus shalah, kamu menegakkan sholat. Wa tu'tiz zakat, membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kamu melaksanakan ibadah haji. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala adulluka ala abwabil khairi. Maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun, puasa itu adalah tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'ul nara. Dan puasa dan sedekah akan memadamkan kejelekan sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang pada malam hari. Tsumma tala, kemudian setelah itu Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang punggung mereka jauh dari ranjang di malam hari, sampai ayat ya'malun dalam surah Sajdah ayat 16 sampai 17. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Mau enggak kamu saya tunjukkan inti semua perkara, wa amudihi, dan tiangnya, wa dzirwati sanamihi, dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, maka saya mengatakan iya wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam, maka Rasulullah bersabda, inti semua perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu sholat, dan tiang penyangganya adalah sholat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak yang paling tinggi adalah berjihad. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah kamu saya tunjukkan ringkasan dari semua yang ada? Qultu bala ya Rasulullah, maka saya katakan iya wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, setelah itu Rasulullah mengambil lisan beliau. Wa qala, kemudian beliau bersabda, kuffa 'alaika hadza, jagalah ini. Qultu, maka saya bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kami itu nanti akan diazab dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala, maka Rasulullah bersabda, thaqilatka ummuka, celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak orang-orang yang disumpulkan di dalam neraka, di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, kecuali karena sebab dari buah lisan mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih.
Hasan Sahih, ya sedikit kita bahas hadis di sini. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Ini istilah yang sering dipakai oleh Imam Tirmidzi, dan para ulama itu berbeda pendapat. Maksudnya apa? Hasan Sahih itu maksudnya apa? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau jalannya itu banyak, hadis itu punya banyak jalan, maksudnya Hasan Sahih itu maksudnya sebagian jalannya itu hasan, sebagiannya itu sahih. Tapi kalau jalannya hadis itu cuma satu, maka kalau hasan sahih itu sebagian ulama mengatakan itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang menilai hasan, ada ulama yang menilai sahih. Karena tidak ada derajat hadis itu hasan sahih itu nggak ada. Kalau ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu itu di atasnya Abu Dawud, Tirmidzi di atasnya. Hadis itu cuma ada dua, sahih, dhaif. Bisa diamalkan, tidak bisa diamalkan, itu cuma dua. Setelah itu nanti Imam Tirmidzi yang menempatkan nomor tiga. Jadi membagi hadis itu menjadi tiga, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Setelah itu muncul pembagian hadis itu menjadi tiga, yaitu kalau hadis sahih itu jelas hadis yang bisa diamalkan, hadis dhaif tidak bisa diamalkan, kemudian ada hadis yang dia itu jalannya itu lemah, tidak setingkat sahih tapi bisa diamalkan. Akhirnya nanti dimasukkan ke nomor yang ke tengah-tengah, sehingga nanti dibagi menjadi tiga, sahih, hasan, dhaif. Tapi tidak ada hadis itu namanya sebuah tingkatan namanya hasan sahih, itu nggak ada. Sehingga di situ nanti para ulama berbeda pendapat. Maksudnya Imam Tirmidzi hasan sahih itu apa? Karena nggak ada tingkatan hadis namanya hasan sahih, itu nggak ada. Akhirnya nanti sebagian ulama mengatakan demikian. Kita lihat hadisnya itu jalurnya itu banyak nggak? Kalau jalurnya banyak, berarti satu jalur itu sahih, ini hasan. Kalau jalurnya cuma satu, ya berarti sebagian ulama ada yang mengatakan hasan, sebagian lagi ada yang mengatakan sahih. Dan kalau kita itu belajar hadis, kita belajar hadis itu kayak belajar fikih. Isinya khilafiyah juga di antara para ulama. Maka itu apa? Nanti sebuah hadis itu ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, dan yang lainnya. Gara-gara mereka itu berbeda dalam status hadis, akhirnya mereka pun juga nanti berbeda dalam fikihnya. Karena fikih itu kan dibangun di atas hadis gitu. Fikih itu kan dibangun di atas dalil. Jika ulama mendhaifkan dalilnya, ya berarti kan mereka tidak mengambil fikihnya. Kalau mensahihkan, ya berarti mereka mengambil fikihnya. Sehingga apa? Sehingga perbedaan dalam masalah fikih itu turunan. Perbedaan dalam masalah fikih itu turunan dari perbedaan dalam masalah dalil. Ya, faham tergambar ya, faham ya. Jadi nanti kalau kita belajar cara istinbat, itu nanti cara istinbat itu dibahas di kitab namanya Usul Fikih. Ada cabang ilmu sendiri namanya cabangnya itu namanya Usul Fikih. Usul Fikih itu standarisasi untuk memahami atau untuk bisa sampai ke hukum. Itu namanya usul fikih itu. Saya contohkan sedikit, masih biar tergambar lah maksud itu. Jadi itu apa sih ulama-ulama itu, kayak apa sih cara istinbat mereka itu? Jadi gini, ini ada dalil. Ini dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma. Kemudian ada yang keempat namanya qiyas, itu namanya dalil. Yang disepakati oleh para ulama, dalil itu ada 4. Al-Quran, hadis, Ijma, kemudian qiyas. Kalau masalah fikih bisa 4 ini. Tapi kalau masalah akidah cuma 3. Akidah itu pakainya Al-Quran, hadis, Ijma. Ini dalil. Ini hukum. Ini dalil, ini hukum. Misalkan gini, kita sampai kepada hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum itu rukun, itu namanya hukum. Untuk sampai kepada hukum ini butuh dalil. Yang menyatukan antara dalil ini sampai hukum ini butuh namanya istinbat, namanya istidlal, cara pendalilan. Ya, lah cara pendalilan itu namanya usul fikih.
Ada ilmu sendiri namanya ilmu usul fikih. Sedangkan mempelajari dalil ini ada namanya ilmu sendiri namanya ilmu hadis. Kalau bicara masalah hadis, paham ya tergambar. Jadi terkadang ini hadisnya saja sudah lemah gitu loh, maka tidak akan sampai kepada hukum ini gitu. Terkadang hadisnya sahih tapi cara sampai ke sini nggak tepat gitu. Sehingga di situ diskusi. Maka itu apa? Berbicara masalah hukum itu fase akhir. Bicara masalah hukum itu fase akhir. Fikih itu bicaranya hukum. Ya, paham ya tergambar ya. Jadi fikih itu, jadi ini ada namanya dalil, ada namanya cara istinbat, ada namanya fikih. Fikih itu fase paling akhir hasilnya itu. Ini namanya pembahasan fikih, hukum ini. Kalau ini nanti pembahasan ulama hadis. Ya. Kalau caranya ini nanti pembahasan ulama usul fikih. Ya, tergambar ya. Kalau kita ini saja belum belajar fikih, apalagi masalah ini jauh sekali kita itu. Nah itu apa? Ilmu kita itu masih, ya istilahnya itu jauh sekali lah ilmu kita itu. Belum sampai ke ilmunya para ulama, masih jauh sekali gitu. Nah itu apa? Kita bicara fikih itu nggak sesimpel ini apa ini ulama ini matan ini hukumnya seperti ini, nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalilnya versi siapa gitu. Versi Anda yang Anda nggak belajar ini semuanya, atau versi ulama yang belajar kan gitu. Ya jadi intinya itu terkadang kalau kita belajar ini semuanya itu nanti khilafiyah di antara para ulama loh. Kita belajar masalah dalil ya khilafiyah, sahih atau tidaknya khilaf panjang di antara para ulama. Kita bicara masalah usul fikih, cara istinbat khilaf juga nanti kaidahnya para ulama. Kalau ini sudah berbeda, apalagi nanti masalah hasilnya, masalah hukumnya. Hukum itu akhir, fase paling akhir itu hukum. Sehingga nanti disitulah terjadi khilafiyah di antara para ulama. Maka terkadang itu kalau kita belajar hadis saja itu, masya Allah itu belajar hadis itu lautan gak bertepi. Jika seandainya itu hadis-hadis kan sudah ada gitu, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, dan semuanya kan sudah ada gitu. Kenapa kok nggak ada ulama yang misalkan kumpul kita bersatu, kita itu rapat bareng-bareng sedunia, kita putuskan satu persatu, ini ada sahih, ini dhaif, ini. Kenapa nggak ada seperti itu gitu? Karena memang itu masalah ijtihadiyah. Kan termasuk yang sekarang itu memisah-misahkan hadis itu kan Syalbani. Berjuang Syalbani sekuat tenaga. Punya misi besar waktu itu Syalbani itu. Yaitu semua hadis-hadis selain Bukhari, Muslim, maka beliau berjuang untuk memisahkan. Maka nanti ada namanya sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud. Hadisnya Abu Dawud bisa jadi dua, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tirmidzi ada yang sahih, ada yang dhaif. Walaupun apa? Hukumnya Syalbani pun dikritiki oleh banyak ulama. Sehingga Syalbani padahal itu pun banyak yang mengkritiki beliau itu. Nah itu apa? Itu kalau seandainya kita bicara masalah hadis, itu baru hadis loh itu. Padahal apa? Ilmu hadis saja ada 4. Ilmu hadis itu ada 4. Itu kalau kita belajar hadis. Belum kalau kita belajar bahasa. Belajar bahasa Arab itu 10 ilmu dalam bahasa Arab itu. Belum kita belajar tafsir Al-Quran macam-macam lagi itu. Belum kita belajar usul fikih setiap mazhab punya usul sendiri-sendiri, dan mereka diskusi panjang masalah usul itu. Oleh itu apa? Masya Allah, ilmu itu lautan gak bertepi. Ilmu itu lautan gak bertepi. Maka itu apa? Kita itu jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki. Terus kita belajar, dan orang yang terbaik itu apa? Orang yang mengetahui kadar dirinya. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Saya itu siapa sih itu? Sehingga apa? Kita itu nggak menjadi orang yang melampaui batas kita gitu. Kalau kita orang awam, ya sudah, Anda orang awam itu diem saja gitu, banyak belajar, nggak usah banyak bicara, karena masih awam, orang bodoh gitu. Kalau kita itu penuntut ilmu, ayo kita diskusi kan gitu, karena kita sama-sama penuntut ilmu itu. Kalau Anda itu seorang ulama, berfatwa, karena memang itu tugasnya ulama. Nah, jadi semuanya itu punya tugas masing-masing. Kalau orang awamnya bicara, rusak agama itu. Karena yang merusak agama itu kan kayak gitu. Orang yang bicara itu, kalau yang bicara itu orang bodoh yang bicara, akhirnya agama menjadi rusak. Nah, jadi intinya sedikit faedah di situ tentang masalah hadis hasan sahih. Hasan sahih itu bukan tingkatan ilmu. Nggak ada tingkatan ilmu namanya hasan sahih, itu nggak ada. Ilmu itu disepakati sama ulama mutaakhirin itu cuma 3, sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif.
nggak ada namanya Hasan Sahih, itu nggak ada lagi itu. Itu sudah ada, maka ulama berbeda pendapat cara menyikapi ucapan Imam Tirmidzi itu. Nah, kita masuk hadisnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu beliau datang ke Rasulullah kemudian bertanya, dan itu luar biasanya Mu'adz bin Jabal. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yaitu riwayat ada tambahan sedikit, yaitu datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini, kata dia, mengatakan itu azanat nih, yang terus membuat pikiran saya, itu pertanyaan itu, yang membuat saya stres, membuat saya sedih, membuat saya menangis gitu loh, pertanyaan ini. Sehingga tolong wahai Rasulullah jawab, saya punya pertanyaan penting gitu. Yang mana pertanyaan itu yang membuat saya itu sering menangis, saya itu sering sedih, saya itu sering stres karena pertanyaan itu. Akhirnya Rasulullah tanya, apa yang kamu pertanyakan, apa ya Mu'adz? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang dengan amal itu saya bisa masuk ke surga, saya selamat dari api neraka jahanam. Berarti menunjukkan apa? Luar biasa, pikiran para sahabat itu tinggi sekali mereka itu. Yang membuat mereka itu banyak pikiran, membuat mereka itu stres, itu bukan masalah dunia. Dunia gak ada harganya bagi mereka itu. Sehingga tidak mungkin sahabat itu nangis karena urusan duniawi itu. Kenapa? Karena cita-cita mereka yang tinggi. Yang membuat mereka itu bingung, membuat mereka takut, itu urusan akhirat mereka itu. Kenapa? Karena mereka itu manusia-manusia hebat. Oleh itu, para sahabat itu ketika mereka itu manusia-manusia yang hebat, cita-cita mereka tinggi sekali. Ketika kita punya cita-cita tinggi, pasti keluh kesah kita, capek kita, tangisan kita itu pada cita-cita itu. Sehingga para sahabat walaupun jasadnya di dunia, pikiran mereka itu di hari kiamat. Akhirnya Mu'adz bin Jabal itu bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa seperti ini. Amal apa yang bisa memasukkan ke surga dan bisa menjauhkan saya dari api neraka jahanam? Setelah itu Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an azim. Ini pertanyaan yang besar wahai Mu'adz. Ini bukan main-main. Karena masuk surga selamat dari api neraka jahanam itu luar biasa. Dan itu merupakan cita-cita kita semua. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka jahanam dan dimasukkan surga, maka dia itu telah sukses. Sehingga target kita itu kan masuk surga, kita itu selamat dari api neraka jahanam. Oleh itu Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an azim. Yang kamu pertanyakan itu sesuatu yang sangat-sangat besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Tapi perkara itu, yaitu amal yang bisa memasukkan ke surga, menjauhkan dari api neraka jahanam, itu mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Sehingga perlu kita fahami di sini, masya Allah, ini sabdanya Rasulullah itu, bahwa orang masuk surga, orang bisa selamat dari api neraka jahanam itu murni taufik dari Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita fahami. Itu murni pemberian Allah, murni hadiah dari Allah Ta'ala, murni hidayah dari Allah Ta'ala, bukan kehebatan kita. Sehingga bahwa kita bisa sholat itu karena taufiknya Allah Ta'ala, karena Allah bantu kita, Allah memberikan hidayah kepada kita. Bukan karena jasad kita yang sehat. Banyak orang-orang yang dia itu ahli olahraga, badannya sehat, rumahnya sebelah masjid, azan saja belum tentu dia itu berangkat ke masjid gitu. Kenapa? Karena ibadah itu standarnya bukan jasad kita itu. Banyak orang-orang yang lebih longgar waktunya daripada kita itu, tapi belum tentu mereka itu mau meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Mereka lebih senang duduk di jalan-jalan daripada di kita di majelis ilmu. Kenapa? Karena itu hidayah, taufik. Oleh itu subhanallah, itu kalau kita faham konsep ini, bahwasanya kita itu tidaklah bisa selamat dari api neraka jahanam, bisa masuk surga kecuali karena taufik dari Allah Ta'ala. Maka itu apa? Kita itu terus meminta kepada Allah Ta'ala. Dan orang mukmin itu seperti itu. Orang mukmin itu mereka berjuang sekuat tenaga masuk surga, tapi bukan berarti mereka itu bergantung dengan amal mereka seakan-akan sudah selesai saya itu. Bukan. Orang mukmin itu mereka berjuang, tetapi mereka terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Oleh itu sampai ulama-ulama kita itu kalau Ramadan, untuk menggapai Ramadan itu mereka bagi waktunya itu jadi 2. 6 bulan itu minta sama Allah Ta'ala supaya mereka disampaikan bulan Ramadan.
Masuk Ramadan mereka ibadah mati-matian. Setelah selesai, maka nanti 6 bulan lagi mereka itu berdoa supaya amal mereka diterima sama Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Kita itu jangan bergantung kepada kekuatan kita. Kalau kita itu bergantung pada kekuatan kita, lemah sekali diri kita itu. Maka kita itu bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Oleh itu tidak ada seorang pun yang masuk surga itu karena amal dia sendiri. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Akhirnya Rasulullah ditanya, Rasulullah, apakah demikian juga engkau? Saya juga seperti itu. Kecuali kalau Allah itu memberikan taufik dan karunia kepada saya. Oleh itu kita masuk surga itu karena rahmat Allah Ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa ngaji sekarang, kita bisa baca Quran, kita bisa sedekah. Itu semuanya karena Allah yang memudahkan kita. Taufik itu apa? Ketika Allah memberikan taufik kepada kita, Allah memberikan hidayah kepada kita. Para ulama mengatakan hidayah atau taufik itu ada dua. Yang pertama, Allah membukakan hati kita untuk menerimanya, sehingga hati kita itu bisa plong terhadap Islam itu. Hati kita itu plong untuk menerima kebenaran itu. Itu yang pertama. Ya. Wa habbaba ilaikumul iman. Allah itu membuat hati kalian itu cinta sama keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah itu membuat hati kalian itu benci sama kesyirikan, benci sama kekufuran gitu. Sehingga apa? Yang pertama, taufik hidayah yang pertama itu taufik urusan hati. Dan itu semuanya urusan Allah Ta'ala, bukan kita itu. Contohnya gini itu, apa motifnya Anda itu suka mengamalkan sunnah gitu? Kok bisa-bisanya Anda itu mengadakan jenggot, Anda itu puasa, Anda itu sholat? Itu dari mana? Munculnya rasa cinta itu dari mana gitu? Itu karena Allah yang membuat hati kita itu cinta sama amal soleh itu gitu. Ya. Apa motifnya Anda itu nggak suka berbuat dosa gitu? Benci sama dosa dan maksiat, kesyirikan, bid'ah, dosa dan maksiat. Itu karena hati kita itu nggak tahu, kita itu nggak suka gitu. Ya, alhamdulillah kita tahu ilmunya, setelah itu kita nggak suka gitu. Nah, siapa yang memunculkan dalam hati Anda cinta sama iman, cinta amal soleh, dan yang memunculkan dalam hati Anda benci terhadap dosa dan maksiat, itu Allah, namanya hidayah. Itu namanya hidayah. Maka Allah kalau memberikan hidayah kepada seorang hamba itu yang pertama, Allah akan yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan bukakan hatinya untuk lapang dada menerima Islam dan kebenaran. Itu yang pertama. Hidayah yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah seperti ini, kita sudah menerima Islam, kita sudah benci terhadap dosa dan maksiat, setelah itu Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Kita misalkan alhamdulillah kita dapat hidayah sehingga kita itu kenal sunnah, kita cinta sama sunnahnya Rasulullah. Kita cinta sama sunnahnya Rasulullah, munculnya rasa cinta dalam hati Anda itu siapa yang membuat itu? Allah. Sehingga misalkan gini, kenapa kok saya itu dari semua banyaknya perempuan ini, kok hati saya itu koneknya sama istri saya gitu? Akhirnya saya nikahi istri saya, kenapa enggak yang lain kan gitu? Yang mengonekkan hati kita sampai kita itu cinta sama si A ini siapa gitu? Allah Ta'ala, bukan kita gitu. Oleh itu apa? Urusan cinta itu kan gak bisa dipaksa. Ya, gak bisa dipaksa. Belum tentu ada orang ditawari dengan wanita yang cantik sekali, belum tentu dia itu connect gitu. Belum tentu hatinya itu condong kepada dia gitu. Kenapa? Karena urusan cinta itu tidak bisa kita itu mengatur gitu. Itu murni munculnya dari sanubari kita itu, dan itu Allah yang menciptakan. Kalau kita itu sudah cinta sama ibadah, cinta sama kebaikan, kita benci sama dosa dan maksiat, maka nanti Allah akan memberikan hidayah yang kedua. Yaitu apa? Bagaimana Anda itu nanti diberikan sarana untuk sampai bisa mengamalkan. Contohnya misalkan saya itu suka dengan sunnahnya Rasulullah itu. Saya alhamdulillah saya itu suka. Kalau Allah memberikan hidayah tambahan, berarti apa? Allah akan memudahkan. Dengan cara apa? Diketemukan dengan seorang ustadz, diketemukan dengan kajian, kemudian diketemukan dengan teman-teman yang baik. Dan itu pun terkadang itu nggak ngeh juga kita itu, kok bisa sampai ke sini gitu itu. Jadi, akhirnya apa? Subhanallah itu saya itu kok dapat pengajian yang bagus seperti ini gitu. Dengan kajian seperti ini, kumpul dengan teman-teman, ada ustadz yang nyampaikan ilmu, alhamdulillah saya bisa sekarang itu mengamalkan sunnah itu.
Nah, dari mana itu yang mengarahkan itu? Allah Ta'ala, bukan kita gitu. Oleh itu terkadang kita sampai ke sunnah itu, sarana kok nggak tahu sampai kita itu ke sana akhirnya bisa dapat gitu. Saya misalkan kalau saya sendiri itu, saya kenal sunnah itu karena saya sekolah STM dulunya itu. Dan saya nggak tahu juga kenapa kok saya sekolah STM-nya di sana gitu. Kenapa harus saya itu sekolah STM-nya di sana gitu? Jauh, padahal saya itu kan rumah saya itu Salatiga paling selatan. STM saya itu Salatiga paling utara. Pucuk sama pucuk gitu loh. Kakak saya itu STM-nya nggak di situ. STM-nya beda. Tapi saya itu kenapa kok hati saya milih ke sana gitu loh. Sampai akhirnya ke sana. Saya sekolah jauh padahal itu. Dan subhanallah itu qadarullah, sekolah STM itu masuknya 2 kali gitu. Shift-shiftan, ada yang shiftnya siang, pagi, ada yang shiftnya siang. Subhanallah juga itu, pernah suatu ketika itu saya pas hari Jumat shiftnya itu masuknya itu siang. Saya cari masjid, sholat Jumat di masjid kampung nggak mungkin sampai ke sana ke sekolah, harus cari masjid yang dekat sekolahan gitu. Cari masjid, qadarullah dapatnya itu masjid sunnah gitu loh, yang sebelah situ. Kita pun nggak tahu juga apa itu orang jenggot-jenggotan kayak gini kan gitu. Perempuan cadar-cadaran kayak ninja-ninja seperti apa maksudnya kan itu. Karena itu yang paling dekat-dekat sekolah, ya sudahlah saya sholat Jumat di situ gitu. Subhanallah, ketika sholat Jumat khatibnya itu khutbah, masya Allah luar biasa gitu. Disitulah kita itu kenal hidayah gitu. Oleh itu maksudnya apa? Allah itu ketika memberikan hidayah kepada kita itu, Allah yang pertama kali akan membukakan hati kita, sehingga apa? Hati kita itu siap menerima gitu hidayah, kebenaran. Setelah itu apa? Kalau sudah menerima, kita itu akan dimudahkan sarana untuk mengamalkan. Itu berarti apa? Semua hidayah itu semuanya sudah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu intinya, mengamalkan amal-amal yang bisa memasukkan ke surga, menyelamatkan dari api neraka jahanam itu berat luar biasa. Sholat itu berat, gak mudah. Sedekah itu berat sekali, gak mudah itu. Tapi itu menjadi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Allah bantu semuanya, dibuat hatinya cinta kepada amal itu. Ketika sudah cinta, dimudahkan sarananya, sehingga apa? Dia mengamalkan itu mudah sekali itu. Yang lain mengamalkan mati-matian, dia santai saja gitu. Coba kita lihat itu, ya orang-orang awam yang mereka belum mendapatkan banyak hidayah lah. Subhanallah, sholat taraweh yang cuma 11 rakaat itu, wah buatnya luar biasa gitu. Masya Allah itu, sampai saya lihat itu beberapa, ya orang-orang kampung lah itu. Orang masih muda itu, masih kuat gitu. Sholat tarawih itu imamnya sudah berdiri takbiratul ihram, masih duduk dia itu. Senderan, kakinya selonjor itu. Subhanallah itu, sholatnya padahal bacanya cuma trikul, qul huwallahu ahad gitu loh. Nanti ketika sudah masuk ke qul huwallahu ahad mau rukuk, baru dia berdiri, masya Allah itu. Anak kecil biasa, ini sudah gede, dewasa gitu loh. Kayak sholat itu masya Allah kerjaan non-stop sampai capek lelah itu, kayak kita ngaspal itu, selonjoran dulu baru dapat 1-2 rakaat gitu. Kenapa kok orang ini susah sekali seperti itu, mengamalkan beratnya luar biasa? Kita santai saja, kita mengamalkan sholat masjid bacanya panjang-panjang, asik kita itu, karena urusan hati itu. Urusannya itu karena urusan hati itu. Sekarang kita lihat perempuan cadaran-cadaran seperti itu kan, bagi orang-orang awam, ini perempuan cadaran sudah pekalongan panas kayak gini, apa nggak pengap sih hidupnya kan gitu. Ya bagi anda yang belum cinta sama amal itu ya susah gitu loh, panas, pengap dan yang lainnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kecintaan dalam hatinya, gampang dia mengamalkan gitu. Yang membuat rasa cinta itu siapa itu? Allah Ta'ala, karena Allah memberikan hidayah. Oleh itu Rasulullah mengatakan, amal-amal yang bisa memasukkan ke surga, menyelamatkan dari api neraka itu berat sekali kita amalkan itu, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Sehingga apa? Kalau kita itu sekarang itu bisa mengamalkan sunnah, kita bisa mengamalkan ibadah, fahami bahwasanya itu semuanya karena bantuan Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan kita nggak punya apa-apa gitu. Setelah itu Rasulullah nanti akan mengarahkan amal-amal yang bisa memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga itu nanti ada 2. Yang memasukkan ke surga itu nanti Rasulullah itu menyebutkan ada 2. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Setelah itu nanti Rasulullah menyebutkan juga amal-amal yang paling banyak memasukkan ke neraka jahanam. Nah, yang paling banyak memasukkan ke neraka jahanam. Setelah itu nanti diingatkan sama Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Kalau kamu itu pengen mengamalkan amal-amal yang memasukkan ke surga, selamat dari neraka jahanam, pertama kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, jangan berbuat kesyirikan. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau kita itu membaca la ilaha illallah, konsekuensinya berarti kita jadikan Allah itu zat yang esa dalam sesembahan. Berarti kalau kita mau menyembah kepada siapa? Hanya kepada Allah, karena Allah itu Maha Esa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, kamu menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, kamu bayar zakat. Yang keempat, kamu puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, kamu haji. 5 ini namanya rukun. Namanya rukun. Rukun itu harus dijalankan, dan itu merupakan kewajiban yang paling urgen. Siapa yang meninggalkan rukun ini, maka itu lebih besar daripada dosa dan maksiat. Oleh itu orang tidak sholat 1 kali. Dia tidak sholat 1 kali duhur, misalkan sekali dia nggak sholat, malas, maka dosanya melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi membunuh. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke rukun Islam itu. Rukun itu kan nggak main-main itu, sehingga sampai tidak sah nanti Islam itu karena rukun itu hilang. Oleh itu rukun ini yang paling inti, maka itu kewajiban. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi. Wahai Mu'adz, mau nggak kamu itu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Nah, setelah itu Rasulullah baru masuk ke ibadah yang sunnah. Jadi yang wajib dulu itu harus kamu pegang, kamu amalkan 5 perkara itu yang masuk dalam rukun Islam, kamu amalkan sekuat tenaga. Setelah itu kalau kamu itu pengen lagi, menambah lagi, setelah itu Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi. Wahai Mu'adz, mau nggak kamu itu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Nanti Rasulullah itu menyebutkan di amal sunnah itu 3. Yang pertama Rasulullah mengatakan as-shaumu junnatun, puasa sunnah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah tameng. Rasulullah mengatakan as-siyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Tameng itu dari apa? Dari apa? Dari 2 perkara. Yang pertama, tameng dari syahwat di dunia. Yang kedua, tameng dari api neraka jahanam di hari kiamat. Oleh itu kenapa ketika anak muda, orang-orang yang masih muda itu yang belum menikah itu, kenapa diperintahkan untuk menikah, segera menikah itu? Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Ya anak-anak muda, kalau memang kalian itu sudah mampu menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan. Wa ahsanul farj, dan akan menundukkan syahwat kalian. Kemaluan kalian itu bisa terjaga. Kalau tidak mampu, puasa. Fa innahu lahu wija. Rasulullah mengatakan karena puasa itu sebagai tameng kalian. Tameng dari apa? Dari syahwat. Pertanyaan, kok bisa puasa itu tameng dari syahwat? Karena syaitan itu akan menguasai kita, manusia itu majrud dam, sesuai dengan peredaran darah. Peredaran darah, sehingga syaitan itu menguasai kita dari peredaran darah itu. Maka amal-amal atau kegiatan yang bisa menyempitkan peredaran darah seperti kita puasa akan menyempitkan itu, sehingga syaitan itu tidak leluasa untuk menguasai diri kita. Yaitu puasa itu sebagai tameng. Tameng dari apa? Kalau di dunia berarti tameng dari syahwat syaitan. Kalau nanti dari kiamat, maka itu tameng dari azab neraka jahanam. Rasulullah mengatakan siapa puasa 1 hari di jalan Allah Ta'ala, Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Itu kalau puasa sehari. Berarti apa? Kayak tameng kita dari neraka jahanam. As-shaumu junnatun, puasa itu adalah tameng. Dinamakan dengan junnah. Itulah indahnya bahasa Arab. Ada jannah, ada junnah, ada jinnah. Itu artinya beda-beda. Kalau kita belajar bahasa Arab itu, indahnya bahasa Arab itu luar biasa indahnya bahasa Arab itu. Jadi terkadang harokat beda sedikit, artinya jauh sekali itu. Jadi kalau kalimat jim dan nun itu artinya itu kalau secara istiqomnya itu, asal maknanya itu, kalimat jim dan nun itu artinya adalah tertutup dan tersembunyi. Maka nanti semua kalimat jin dan nun itu hukum asalnya artinya itu tertutup dan sembunyi. Ada namanya jannah. Jannah itu surga. Kenapa surga itu dinamakan dengan jannah? Karena saking rindangnya, tertutup dengan pohon-pohon yang besar-besar. Kemudian ada namanya junnah. Junnah itu tameng. Kenapa kok dinamakan dengan tameng itu dengan junnah? Karena tameng itu menutupi diri dari serangan orang.
dari serangan musuh. Kemudian ada juga namanya jinnah. Jinnah atau jin. Jin. Jadi kenapa jin itu dinamakan dengan jin? Karena tertutup dari mata kita. Ada juga nanti namanya majnun. Majnun itu gila. Kenapa kok orang gila namanya majnun? Karena pikirannya tertutup dalam otaknya, nggak bisa keluar. Ya kan? Demikian juga ada namanya falamma janna alaihil lailu. Ketika malam itu sudah jan itu sudah gelap gulita karena kegelapan menutup bumi. Sehingga seperti itu. Maka itu ada namanya junnah, ada namanya jinnah, ada namanya jannah. Itu beda. Seperti kita misalkan ada namanya sahur, ada namanya suhur, ada namanya sihir, ada namanya sahar. Itu beda-beda itu. Itu artinya beda-beda. Itu hebatnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kaya raya, kaya kata. Nah, itu terkadang ada beberapa lafaz bahasa Arab itu yang tidak bisa ditranslate dengan bahasa kita, karena bahasa kita nggak ada. Bahasa kita itu nggak ada, dan itu di Al-Quran banyak. Sehingga terkadang kalau kita itu menerjemahkan sampai bingung. Kenapa bingung? Karena bahasanya nggak ada itu. Ini bahasanya apa gitu? Itu sampai kita itu bingung itu. Akhirnya apa? Bahasanya itu macam-macam gitu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan akan bahasa kita itu lemah gitu. Bahasa Indonesia itu lemah sekali. Lebih kaya bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia itu. Itu saja bahasa Jawa saja tidak bisa menandingi bahasa Arab. Maka Rasulullah mengatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Kemudian yang kedua Rasulullah mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sedekah akan menghapuskan kejelekan sebagaimana api memadamkan sebagaimana air memadamkan api. Yang kedua yang dibahas sama Rasulullah itu sedekah. Jadi masalah harta itu, kita mengeluarkan harta kita itu nanti ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, macam-macam lah, haram dan yang lainnya. Kalau itu untuk ibadah, maka ada yang sifatnya wajib. Sifatnya wajib seperti kita itu bayar zakat, wajib. Seperti kita itu memberikan nafkah, wajib. Itu ada yang sifatnya wajib. Ada juga yang mengeluarkan harta itu sifatnya sunnah, sesuatu yang selain itu. Dan namanya bisa dinamakan sedekah. Sedekah itu ada dua. Kita kalau membaca Al-Quran pun, zakat itu juga dinamakan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Wahai Muhammad, ambil harta dari kaum muslimin sebagai sedekah mereka gitu. Nah, berarti ininya apa? Mau nafkah, mau sedekah, itu macam-macam gitu. Kalimat nafkah, kalimat sedekah, infak itu ada yang sifatnya wajib, ada nanti yang sifatnya itu sunnah. Kalau sifatnya wajib, ya berarti nanti masuk dalam kriteria kewajiban. Kalau masuk sunnah berarti selain itu. Dan kita itu kalau banyak bersedekah itu nanti akan memadamkan dosa. Sebagian ulama mengatakan memadamkan dosa itu maksudnya apa? Memadamkan keinginan untuk berbuat dosa. Sehingga keinginan berbuat dosa itu sudah nggak ada gitu. Dan itu yang luar biasa hebat gitu. Jadi yang paling penting itu sendiri itu kita itu sudah nggak minat berbuat dosa itu luar biasa itu. Oleh itu Syekh Abdul Razak itu kalau ketika menyebutkan hadis ini itu ya masalah sedekah itu, bukan Rasulullah mengatakan di sini, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maksudnya memadamkan itu apa? Apakah kita itu punya dosa, kemudian dosanya itu dihapus? Syekh Abdul Razak mengatakan bukan. Bukan. Kenapa? Karena kalau itu bukan hanya sedekah, semua amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Tapi kenapa kok disebutkan cuma puasa? Puasa itu akan memadamkan menghapus atau memadamkan dosa. Maksudnya memadamkan itu apa? Memadamkan keinginan untuk berbuat dosa gitu. Ya, paham ya, tergambar ya. Jadi terkadang ada orang yang dia itu pengen berzina, pengen minum khamr, pengen. Gara-gara dia itu rajin sedekah, akhirnya keinginan itu hilang. Sampai akhirnya pernah itu, beliau itu Syekh Abdul Razak itu cerita, ada anak muda yang dia itu dulunya itu belum hadir di majelisnya beliau itu. Akhirnya suatu ketika beliau itu hadir, anak muda itu. Syekh Abdul Razak itu pernah sering lihat anak itu di jalan gitu, kongkong di jalan. Setelah itu dia pindah ke majelis ilmu. Akhirnya ditanya, nah setelah selesai pengajian itu, apa motif kamu itu dulu di sini itu? Penyebabnya apa itu? Akhirnya dia cerita itu, Syekh, saya itu ketika kumpul-kumpul di jalan,
Ya saya itu pas waktu itu saya itu pengen minum khamar sama teman-teman gitu. Akhirnya jadi satu tim itu dia yang disuruh gitu. Saya itu berangkat ke warung untuk beli khamar. Subhanallah, itu sebelum sampai ke warung itu saya itu lihat kucing kelaparan. Saya lihat sekali dia itu kucing kelaparan. Akhirnya apa? Saya kasihan dengan kucing itu gitu. Akhirnya saya itu belikan makan, kemudian saya berikan kepada kucing itu. Subhanallah, setelah ini minat untuk dosa itu nggak ada gitu. Saya sudah nggak berminat lagi untuk minum khamar, duduk di sini sudah nggak minat itu. Subhanallah, saya itu setelah itu pengennya itu majelis ilmu gitu. Itu kata beliau. Maka itu apa? Yang dimaksud dengan sedekah itu akan memadamkan dosa. Maksudnya memadamkan keinginan kita untuk berbuat dosa gitu. Dan itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa itu. Oleh itu terkadang itu apa? Hidayah itu ketika kita itu nggak minat berbuat dosa, dan itu lebih mudah daripada kita itu sudah berbuat dosa. Setelah itu harus kita hapus dosa kita dengan amal soleh itu. Oleh itu kan pernah ada seorang pemuda itu datang ke Rasulullah, kemudian dia itu pengen berzina. Pemuda itu sampai dia matanya, Rasulullah, idzanni bizina, tolong izinkan saya mau berzina ya Rasulullah. Hanya para sahabat kan marah sekali itu. Mah, apa yang kamu ucapkan wahai anak itu? Rasulullah tenang. Sudah. Bawa ke sini anak itu. Akhirnya duduk depan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diskusi secara akal. Nah, kamu punya ibu nggak? Punya. Bagaimana kalau seandainya ibu kamu itu berzina dengan orang lain? Kamu suka nggak? Nggak, wahai Rasulullah. Saya tanya, kamu punya saudari nggak? Kakak atau adik? Ada, wahai Rasulullah. Bagaimana kalau dia itu berzina dengan laki-laki lain? Kamu suka nggak? Nggak suka ya Rasulullah. Kamu punya bibi nggak? Punya. Bagaimana kalau bibi kamu berzina? Kamu suka enggak? Enggak, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga wanita yang kamu zina itu, keluarga mereka enggak suka dengan itu gitu. Akhirnya Rasulullah itu menepuk dadanya pemuda itu, mendoakan. Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir dzambahu wa hassin farjahu wa Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Rasulullah berdoa 3 doa. Allahumma ighfir dzambahu, Tuhanku tolong ampuni dosa anak ini, anak muda ini. Wa tahhir qalbahu, dan tolong bersihkan hatinya anak ini. Wa hassin farjahu, wahai Tuhanku jauhkan, selamatkan kemaluan anak ini. Hanya apa kata pemuda ini? Demi Allah, setelah ini saya nggak berminat lagi untuk berzina itu. Sehingga apa? Sampai keinginan saja nggak ada gitu. Itu yang luar biasa, itu yang kita butuhkan. Maka supaya kita itu nggak ada minat untuk minum khamr, nggak ada minat untuk berzina, nggak ada minat untuk berbuat maksiat, maka caranya itu dengan sedekah. Sedekah itu yang akan memadamkan itu keinginan-keinginan dosa dan maksiat dalam diri kita itu. Kemudian ketika Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan sholat malam, wa sholatur rajuli fi jawfil laili, seseorang sholat di malam hari ketika banyak orang sedang tidur, dia berdiri untuk sholat, maka itu amal yang terbaik. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan, wahai Mu'adz, mau nggak kamu itu saya tunjukkan sebuah inti kebahagiaan? Inti kebahagiaan. Nanti itu ada tiangnya, ada puncaknya. Akhirnya Mu'adz mengatakan, mau wahai Rasulullah, apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, inti semua perkara itu, inti kebahagiaan itu Islam. Kalau kamu sudah dapat Islam, hidayah itu berarti inti kebahagiaan dunia dan akhirat sudah kamu dapatkan. Tapi itu kayak bangunan. Jadi Islam itu kayak bangunan, di mana bangunan itu harus ada tiang-tiang yang menyangga supaya kokoh bangunannya itu. Maka Rasulullah mengatakan inti semua perkara itu Islam. Setelah Rasulullah mengatakan, dan tiangnya itu adalah sholat. Jaga sholat kamu itu, karena itu sebagai tiangnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan puncak bangunan itu yang paling tinggi itu adalah berjihad di jalan Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan jihad itu apa? Jihad itu membela. Jadi kita itu berjuang untuk membela agama Allah Ta'ala. Membela itu nanti bisa cara macam-macam. Oleh itu jihad itu nanti terbagi menjadi 2. Ada yang membela agama Allah dengan cara berperang di medan pertempuran dengan senjata. Ada yang membela agama Allah itu dengan ilmu. Dan itu bukan hanya ilmu itu ustadz saja itu, panitia pengajian, kemudian yayasan, demikian juga lembaga pendidikan, siapa saja yang ikut terjun dalam membela agama Allah Ta'ala, maka kita itu sudah masuk ke puncak.
Minimal itu kita itu ikut andil dalam urusan membela agama Allah Ta'ala. Kalau bukan sekarang lagi kita itu punya kesempatan membela agama Allah Ta'ala, terus kapan lagi gitu? Kalau yang kita pikirkan cuma dunia sampai kapan kita bisa membela agama Allah Ta'ala itu? Ada yang membela agama Allah dengan hartanya, ada yang membela agama Allah dengan ilmunya karena dia punya ilmu, ada yang membela agama Allah dengan waktunya, pikirannya, semua harus kita tumpahkan untuk membela agama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Islam kita itu harus kita bela. Terlalu banyak musuh-musuh yang akan menghancurkan Islam itu banyak sekali. Kalau kita yang kenal sunnah itu tidak terjun, kita tidak berkorban untuk membela agama Allah Ta'ala, siapa lagi gitu? Siapa lagi yang akan membela agama Allah Ta'ala kalau bukan kita gitu? Itu apa? Kita perlu meluangkan waktu, kita perlu meluangkan harta kita kalau kita punya harta, kita perlu meluangkan ilmu kita, kita perlu mencurahkan apa yang kita miliki untuk agama Allah Ta'ala. Minimal apa? Itu nanti sebagai wakaf kita. Kalau kita meninggal dunia itu akan mengalir pahalanya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, mau nggak kamu itu saya sebutkan intisari dari apa yang semuanya saya sebutkan itu, Mas? Intisarinya itu." Maka Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, mau sekali. Apa intinya itu? Supaya kamu selamat dunia dan hari kiamat itu." Akhirnya Rasul itu memegang lisannya. Dipegang lisannya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Mu'adz, jaga ini lisan kamu itu, jaga." Akhirnya Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita nanti akan diazab gara sebab omongan kita itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Mu'adz, celaka. Betapa banyak orang-orang yang nanti dijumuskan ke neraka jahanam, disungkurkan di atas kepala mereka, di atas wujuh itu wajah, berarti kakinya taruh di atas kayak dicenggiwing lah itu, kakinya dipegang malaikat di atas, tarik ke atas, kepalanya di bawah, jemplungkan. Jadi nyemplungkan ke neraka jahanam itu yang masuk wajahnya dulu itu. Dan yang paling banyak menyebabkan orang itu disungkurkan di neraka jahanam itu karena buah dari lisannya. Hal itu menunjukkan berarti apa? Yang paling banyak menjadikan orang itu terjerumus ke neraka jahanam itu karena lisan. Oleh itu hati-hati kita itu menjaga lisan itu, hati-hati. Telah kita sebutkan, kita terhadap lisan kita itu pilihannya cuma satu dari dua. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong baik. Itu yang pertama. Auliyasmut, kalau nggak bisa diam. Tidak ada pilihan yang ketiga itu. Dalam masalah lisan itu nggak ada yang ketiga. Kalau kita ngomong yang selain itu, ngomong selain kebaikan, maka berarti itu semuanya masuk dalam daftar dosa dan maksiat, daftar kejelekan. Sehingga apa? Semakin banyak kita itu mengumbar lisan kita, berarti semakin banyak nanti urusan kita di hari kiamat. Oleh itu sering saya sebutkan, kita itu kalau masih kecil, itu mumpung belum ditulis, silakan kita itu puaskan ngomong sepuas-puasnya itu. Sebelum balik itu waktunya kita tuh ngomong sebanyak-banyaknya itu. Belajar kita itu ngomong, puaskan terus ngomong semuanya sepuas-puasnya itu. Tapi kalau setelah balik itu kita itu harus belajar banyak diam. Bukan belajar ngomong lagi. Ngomong sudah selesai sebelum balik. Karena omongan kita sebelum balik itu semuanya nggak ditulis sama malaikat. Semua yang diomongan kita sebelum balik itu nggak ditulis. Tapi kalau kita sudah balik, semua yang diomongkan sama lisan kita itu semuanya terdata. Semuanya ditulis dan semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Oleh itu kalau sudah balik itu malah kita itu banyak belajar diam. Dan rupanya apa? Belajar diam itu susahnya, naudzubillah itu. Untuk kita diam, kita pengen ngomong sebenarnya, karena ngomong itu kayak syahwat gitu. Jadi ngomong itu kayak syahwat, lezat rasanya itu. Sehingga kalau kita punya masalah itu, kalau belum dicurhatkan itu, Masya Allah kayak nanah mau tumpah gitu loh, mau meledak gitu loh. Tapi ketika kita sudah ceritakan, alhamdulillah udah plong hati saya itu. Sehingga apa? Memang ada sesuatu yang kita itu kalau nggak kita ngomongkan itu, ya Allah berat sekali kita tahan itu. Ya, kalau kita itu bisa menahan seperti ini, kita pengen ngomong tapi kita lihat ini ada manfaatnya nggak sih itu saya ngomong itu. Kalau nggak ada sudah saya berlatih untuk diam gitu. Dan luar biasa, berlatih untuk diam itu beratnya luar biasa itu. Nah itu kita jaga lisan kita, karena paling banyak menjerumuskan orang itu ke neraka jahanam itu karena lisannya. Nah itu hati-hati kita itu kalau ngomong itu hati-hati. Kita itu setiap kita ngomong itu kita pikirkan itu baik atau tidak.
Kalau baik kita omongkan, harus kita omongkan kalau itu baik. Tapi kalau tidak baik, minimal kita itu menahan diri untuk diam. Kita itu lebih selamat daripada bahwa kita itu ngomong, kalau sudah ngomong itu nanti tidak terkontrol, akhirnya nanti larinya kemana-mana. Nah itu intinya kalau kita perhatikan di sini, berarti intinya Rasulullah SAW di sini beliau menjelaskan, kalau kita lihat ya ini itu nanti ada 4 penjelasan Rasulullah SAW itu. Yang pertama tentang amal yang bisa memasukkan ke surga, menyelamatkan dari neraka jahanam, itu ada 4 berarti pembahasan Rasulullah itu. Yang pertama, amal yang merupakan rukun Islam atau kewajiban. Kemudian yang kedua, orang itu harus memperbanyak amal sunnah. Kemudian yang ketiga, dia itu harus menjaga bangunan Islamnya supaya bangunan Islam itu nggak roboh. Dengan cara apa? Dengan cara dia itu sholat, menjaga sholatnya, kemudian jihad. Itu sebagai penjagaan terhadap bangunan Islam kita itu. Jadi kita sholat untuk hubungan kita dengan Tuhan kita, jihad untuk hubungan kita dengan agama kita. Kemudian yang keempat, Rasulullah itu memperingatkan tentang amalan yang paling banyak menjerumuskan ke neraka jahanam. Yang paling banyak adalah lisan kita. Sehingga harus kita jaga. Kalau keempat-empatnya itu kita jaga semuanya, maka pasti kita itu nanti akan diberikan jaminan kita itu masuk surga. Itu yang penting itu apa? Kita itu berjuang suka tenaga. Kita itu berjuang suka tenaga, nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah itu tidak membebankan kita hasil, tetapi Allah itu melihat kepada amal usaha kita. Oleh itu Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kalian, wajah kalian, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang dia itu berjuang untuk meniti di atas jalan kami, pasti nanti akan kami berikan hidayah. Oleh itu apa? Kita itu jangan terlalu mikir, saya nanti di surga atau neraka, saya nanti di surga atau neraka. Itu harus kita pikirkan, iya. Tapi yang penting apa? Yang penting kita itu berusaha sekuat tenaga untuk menjadi penghuni surga. Urusan nanti matinya itu di atas apa ya? Kita berdoa. Doa itu kan termasuk usaha gitu. Kan usaha itu apa? Usaha kan banyak. Kita itu usaha ya mengamalkan, kita majelis ilmu, kita kumpul sama teman-teman kita supaya kita istiqomah, termasuk kita berdoa, kita minta sama Allah Ta'ala supaya masuk surga selamat dari neraka jahanam. Tapi pastinya itu nanti kita kayak apa? Ya, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting bahwa kita sudah berjuang sekuat tenaga, dan yang dibebankan oleh Allah itu alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang dia itu bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti nanti kami akan berikan kepada dia itu jalan yang terbaik. Ya, sebenarnya sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan masuk di hadis yang ke-30. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.